Ya itu kan sejarah. Nah, sejarah itu kan berarti untuk mengujinya kan perlu dokumen-dokumen yang valid untuk mengatakan itu ya. Jadi ada dua proses sejarah itu. Satu adalah betul-betul fakta yang terjadi. Yang kedua adalah tafsir atas fakta itu. Nah, itu juga persoalan tersendiri. Nah, jadi misalnya tentang Wali Songo tadi itu kan benar tidak dikirim dari khalifah ya. Bisa benar, bisa tidak, tentu bergantung pada dokumen-dokumen sejarah yang digunakan. Andai pun tidak dikirim oleh khalifah itu ya tidak ada masalah. Karena apa? Karena memang umat Islam itu diwajibkan untuk berdakwah. Dakwah itu yang membuat mereka melanglang dunia untuk menyebarkan Islam gitu. Itu satu hal. Tapi saya ingin menjelaskan begini. Ada ini juga penelitian seorang sejarawan saya baca. Itu menarik juga. Kata wali Ustaz Karebet, wali ini membacanya itu bergantung dan itu berbeda makna. Waliyun, wawunya pendek, lamnya kemudian ya-nya siddah. Waliyun itu artinya kekasih. Waliyullah artinya kekasih Allah. Jamaknya aulia. Ya, kekasih Allah. Tapi kalau wa-nya yang panjang, ya, lamnya tidak siddah. Wali artinya apa? Yang menjadi penguasa di sebuah wilayah. Nah, jadi kayak misalnya pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau saya mengangkat orang-orang untuk menjadi wali. Ya, misalnya ya Amr bin As menjadi wali di Sam. Bahkan itu pada masa Rasulullah SAW itu beliau mengutus Mu'ad bin Jabal sebagai wali di Yaman. Jadi istilahnya wali itu juga bisa menimbulkan masalah itu. Ada yang mengatakan bahwa wali-wali itu adalah penguasa di sebuah wilayah. Apalagi ini sumber sejarah, ini bisa diperdebatkan lah. Saya tidak menginginkan karena ini bisa ini. Mereka mengatakan begini. Sunan itu dalam bahasa Jawa itu kata mereka itu sebenarnya untuk menunjukkan panggilan kepada raja, karena sunan itu dari kata susuhunan. Nah itu saya repet. Nah suhunan itu apa namanya, penguasa di sebuah wilayah gitu. Bahkan kalau kita lihat di peninggalan para wali itu mereka menghimpun. Kalau panjenengan lihat misalnya di Tuban atau di beberapa tempat itu ada alun-alun, lalu ada apa? Masjid. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa ada menghimpun antara kekuasaan dengan agama. Jadi bukan sesuatu yang terpisah. Apalagi kemudian mereka, kata Allah, mengangkat Raden Patah pada saat itu sebagai pemimpin yang juga menjalankan hukum Islam di sana. Jadi walhasil saya ingin menggarisbawahi bahwa mereka ini bukan tidak menegakkan kekuasaan atas dasar agama. Jadi mereka juga menegakkan kekuasaan atas dasar agama. Dan mestinya para ulama, mereka adalah para ulama Islam dan para ulama muslimin, tentulah mereka tidak asing dengan ini. Karena kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, kitab hadis, bahkan kitab tafsir, itu antara kekuasaan dan Islam itu sesuatu yang sangat erat. Bahkan itu disebutkan ad-dinu sultanu tau'aman. Jadi agama dan kekuasaan itu ibarat tau'aman, dua saudara kembar. Ya, ad-dinu fad-dinu usun wa sultanu haris. Jadi agama itu adalah dasar, sementara kekuasaan itu adalah penjaga. Famala ussalahu famahdum. Semua yang tidak ada dasarnya dia roboh. Wa ma la harisalahu fadai. Sementara segala yang tidak ada penjaganya maka dia hilang karena tidak ada yang menjaga. Jadi dua hal yang punya kaitan erat dan tidak terpisahkan. Konsep ini tentu berbeda dengan sekularisme yang memisahkan dan menjauhkan agama dari kekuasaan.